Tajiddidun niat itu artinya setiap hari niat kita harus kita perbaiki. Terutama ketika bulan suci Ramadan itu kan bulan yang benar-benar kita tunggu, Bang. Biar nggak gambut misalnya kayak habis sahur gitu. Iya. Sahur. Perang sarung. Iya, biasa. Buset, perang sarung kita diselempongin kiai. Ya kayak ya kepencetan kalau sekarang mah. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomil. Kali ini kita masih mau ngobrol-ngobrol bermanfaat gitu ya di tengah-tengah puasa bersama tentunya para bintang tamu kita hari ini. Ada Pak Ustadz yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nah, ini juga ada yang luar biasa. Halo Mas Doni, Halo, apa kabar Kak. Mas? Alhamdulillah, Sehat, baik. puasanya gimana Mas? Alhamdulillah lancar. Lancar. Dan yang terakhir nih, nggak kalah menarik dan unik tentunya. Baba apa kabar? Alhamdulillah gesit gitu. Allah. Puasa keberapa ini? 6 ya? 6. 6 kalau nggak salah. Oh iya, kan 6 ya Pak Ustadz? Puasa kan? Ya, ya puasa kita gitu. Iya. Nah, ngomongin puasa sebelumnya, ini ada Indomil. Mas Doni gimana? Emang suka minum susu juga Indomil dari kecil gitu? Mungkin waktu kecil sering juga saya minum susu Indomie. Iya, karena banyak manfaatnya ya Mas. Betul. Buat kesehatan. Nah, ngomongin kesehatan, Mas Doni gimana sih tips atau mungkin bisa cerita ke kita gitu cara ngejaga kesehatan selama di bulan Ramadan ini gitu kan, tentunya latihan juga banyak lah ya, padat lah ya. Itu gimana dari Mas Doni ngejaga kesehatan? Dari pertama mungkin jaga pola makannya juga sih. Nah, terus suplemen juga dari dokter kita dikasih, dan setiap harinya juga kesibukannya latihan bola. Latihan bola ya. Ini latihan bola habis buka puasa atau sebelum buka puasa Mas Doni? Hari ini sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Babak gimana, Mbak? Puasa lancar, Mbak? Alhamdulillah puasa lancar gitu. Warteg Karisma Bahari nggak memanggil-manggil? Enggak. Kita nggak ngeliat kaki yang gelantungan di siang hari di sana. Gitu kiranya. Begitu Nyonya. Iya. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ngejaga kesehatan di tengah-tengah bulan puasa ini gitu? Jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan dulu. Jaga Gimana? kesehatan tentunya ya sama, kita juga olahraga gitu ya. Olahraga. Ya baik di silat gitu. Silat juga kan olahraga tuh. Betul, Gitu. betul. Kalau di sorenya kita main beledugan, nungguin maghrib. Tahu beledugan nggak, Sad? Iya, beledugan. Puasa. Ya, meriam sundut dulu. Oh, meriam yang dari bambu. Oh, Nah, iya. itu permainan tradisional kalau mau puasa, kalau udah bulan puasa. Gitu, Masih beri- ada ya? Ada, kalau kita bikin mah dari bambu. Gitu. Lodong ya, Sad. Iya benar. Ada lagi nggak yang unik dari Betawi gitu saat bulan puasa atau Ramadan datang? Itu Beledukan kayak gitu terus? beledugan, ngabuburitnya dulu mau main peletokan, terusnya tadarus sore ya, baru muterin kampung tuh asal maghrib Bang Don, gitu kiranya. Cuman kalau ada sekarang kayaknya udah rada hilang kayaknya ya, gitu ya Ustaz ya, Betul. gitu Nyonya. Iya. Nah terus tadi kan itu ya, kalau untuk tetap produktif nih Mas Doni gitu di tengah-tengah puasa pasti kan lemes kan ya, lagi latihan puasa juga pasti ada yang beda lah ya tentunya dari aktivitas biasanya. Kalau misalkan tadi full energi, terus sekarang ya mungkin agak lemes-lemes dikit gitu. Itu gimana sih Mas Doni sendiri buat menjaga produktivitas tapi ibadah juga nggak keganggu gitu? Dari Mas Doni gimana toh? Mungkin kalau ngerasa lemes mungkin di hari-hari pertama sih, Mbak. Terus dan seterusnya karena memang sudah terbiasa, jadi sudah biasa aja. Biasa aja ya, udah jadi kebiasaan Kebiasaan, betul. ini ya. Jadi sahur juga nggak pernah skip ya Mas Doni? Betul. Kalau Bapak gimana, Mbak? Ada nggak, Mbak, hal yang memang beda gitu ya, menjaga produktivitas di tengah-tengah puasa gitu? Tadi kan kesehatan, kalau sekarang produktivitasnya gimana? Ada yang beda nggak sih, Mbak? Antara ibadah gitu, mungkin ngapain tadi selain main beludukan gitu? Oh, bedanya dalam segi apa nih maksudnya? Produktivitas. Aktivitas sama sih. Kegiatan Aktivitas Bapak, sehari-hari. kegiatan aktivitas. Oh, Biar iya. nggak bete, Mbak. Biar nggak gabut. Oh, biar nggak gabut. Iya. Iya, biar nggak gabut misalnya kayak habis sahur gitu. Iya. Ya, habis sahur. Perang sarung. Iya, biasa. Buset, perang sarung kita diselempongin kiai. Ya kayak ya kepencetan kalau sekarang mah. Iya benar. Pencetan main HP. Iya. Gitu. Ada
iya. HP, terus paling nyari jus 3 jus 4 jus lah. Masya gitu. Allah. Masya Itu jus apa aja, Mbak? Ya jus apa Mbak ya Tat yang ada gitu. Apalagi di siang hari. Nah, coba itu. Berarti baca Quran lewat HP gitu ya? Bisa lewat HP, bisa langsung lewat Qurannya langsung. bukunya Mushaf. langsung, gitu. Berkaitan dengan itu, Pak Ustadz, gimana sih hukumnya baca Quran kita lewat HP? HP, Mungkin ya? Mas Doni juga kan ya lebih mudah gitu ya di tengah-tengah kesibukan. Iya. Gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Ya sekarang kan ya saya sering bilang di mana-mana. Zaman sekarang kan zaman modern. Modern. Artinya nggak ada alasan untuk nggak ibadah. Bahkan ketika pemain bola away ke Bali atau ke daerah yang ada di Indonesia nggak mesti nenteng-nenteng Quran tuh kan. Bisa juga lewat HP. Apalagi kan sekarang bisa tinggal download. Jadi itu kira-kira Iya. Pak. Tapi memang kalau para ulama-ulama zaman dulu itu melestarikan untuk membaca mushafnya langsung. Betul. Nah, zaman sekarang kan macam-macam tuh ada mushaf yang memang tulisan Arab semua, ada juga yang memang Arab sama artinya. Yang penting ketika kita baca seperti itu, misalkan baca Quran meskipun lewat HP, afdolnya sih kalau guru-guru saya ngajarin tetap dengan ngambil air wudhu, Betul. ngambil keberkahannya begitu kira-kira. Nggak jadi masalah. Masya Allah. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Siap. Pak Ustadz, kita break sebentar, kita jeda sebentar, dan kembali lagi nanti di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Baik, kembali lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomilk. Kita lanjutin lagi ngobrol bersama Mas Doni dan Baba tentunya. Mas Doni, aku penasaran deh kalau lagi sibuk kayak gini, berarti fix ya. Jadi selama Ramadan itu latihan dilakukan sebelum beduk maghrib gitu ya. Jadi kalau habis maghrib free gitu. Free ya. Free. Jadi gimana Mas Doni ngejaga waktu mungkin istirahatnya biar balance gitu, atau mungkin nggak sih sama teman-teman gitu di mes ya Pak ya? Iya. Di mes gitu ada kayak tarawih bareng atau gimana gitu, boleh cerita nggak sih? Mungkin kalau latihan sore mungkin nggak terlalu mengganggu waktu ibadah juga dan waktu istirahat juga nggak mengganggu juga sih, Mbak. Terus mungkin keseharian di asrama kita lebih sering melakukan hal-hal yang bikin nggak bosen gitu. Misalnya kita main PS, terus ya kebanyakan kadang main kartu juga seperti untuk mengatasi waktu gabut di asrama. Tapi sebagai seorang atlet itu jam tidur pasti harus dijaga ya Mas? Betul. 7-8 jam? Betul. Iya. Dan mungkin kalau kita latihan sore mungkin nggak terlalu mengganggu waktu jam tidur juga. Jam tidur ya, tapi kan mungkin yang biasanya mungkin bangun subuh gitu ya Pak Ustadz, beduk subuh, ini ada sahur gitu, berkurang nggak sih gitu waktu istirahatnya, atau manajemen waktunya gimana tuh Mas? Kalau kita kan memang kita sering juga bangun subuh juga, dan setelah subuh juga kita tidur lagi sih biasanya. Yang paling nikmat ya Pak Ustadz ya? Luar biasa. Habis sahur tidur. Nikmatan hakiki itu. Bapak gimana Mbak? Habis sahur ngapain Mbak? Sama gue air Ya sama kita, abis bayang subuh main Mobile Legend, main ML, Balmon, ntar udah ngantuk tidur, Iya. gitu paling. Tapi dari Bapak sendiri ibadah ada nggak sih target, atau dari Mas Doni sendiri gitu ya? Ada nggak sih target ibadah? Misalkan sehari harus berapa lembar baca Quran, Oh, atau iya. sholat tarawih nggak pernah bolong, itu gimana? Iya, itu paling makin kesini makin payah kita ya. Lah coba itu. Begitu Ustad, gimana nih Ustad? Makin ini makin Gimana, payah. Ustad? Kalau dulu emang saya alhamdulillah dah, Iya, emang iya, bener-bener iya. ya. Daripada baca Quran yang taratibnya kita Masya baca, Allah. makin kemarin kayaknya, waduh, Makin kacau. payah begitu Iya, kira-kira gitu ya. kiranya. Gimana tuh? Malah menurun gitu kiranya. Ya kan yang paling sulit itu kan istiqomah. Iya. Yang paling enak kayak istirahat begitu ya. Benar ya. Benar. Bahkan kalau kita ngaji sama para kiai, para habaib itu al istiqomah tuh khairum min alfi karomah. Jadi yang paling sulit itu menjaga konsisten, terutama kayak baca Quran, ya, sholat raweh, ya, terus juga kegiatan-kegiatan yang memang biasanya kita lakukan bulan suci Ramadan. Ya benar kalau kata Baba, kenapa makin kesini makin payah ya baca Betul. Qurannya? Karena mungkin itulah yang harus kita lakukan setiap hari, namanya tajdidun niat. Tajdidun niat itu artinya setiap hari niat kita harus kita perbaiki.
Terutama ketika bulan suci Ramadan itu kan bulan yang benar-benar kita tunggu, Pak. Iya. Yang udah kita doain dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Makanya ada doa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tentu untuk menjaga konsistensi itu tiap hari, Pak, tajidud dunia. Ya Allah, gimana rasanya malu gitu ya. Masuk Ramadan udah ketemu Ramadan cuman baca Qur'annya begitu-gitu aja. Justru makin kendor. Kalau bahasa orang Betawinya itu ya kalau ngaji orang Betawi insya Allah mah kagak kurang-kurang gitu, kendor-kendor. Bahkan paling utama kan Betawi dua, satu ngaji, dua jago silat, bukan gitu Pak? Silat bukan silat lidah ya Pak. Ya mengatasi payahnya ya kita tiap hari tajid di dunia. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang beruntung tuh orang yang kayak apa sih? Ya tentu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Begitu kata Nabi. Masya Allah. Luar biasa ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin kita break dulu sebentar lagi. Nanti kita lanjut lagi ya. Nanti kita akan kembali lagi di Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Balik lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomilk. Pertama aku mau nanya dulu ke Mbak, tadi kan kita udah ngomongin khusyuk sama istiqomah gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana sih kalau dari Bapak sendiri biar kebiasaan di Ramadan ini kebawa gitu sampai setelah Ramadan? Khusyuknya tuh nggak cuma Ramadan doang gitu. Gimana tuh? Yang tadi Ustadz bilang ya, gitu istiqomah gitu, bukan istiqomah. Kalau istiqomah istri 3 kontrakin rumah. Jadi kita istiqomah, bagaimana caranya istiqomah biar bener-bener jejak ya. Kalau kata orang Betawi biar jejak loh gitu, biar beneran gitu, biar lebih berasa lagi ya lebih ditingkatin lagi kayaknya istiqomahnya, begitu ya Bang Don? Betul, Bang. Begitu akhirnya. Kalau dari Mas Doni gimana? Apa namanya buat ngejaga, pastilah ya Mas Doni ya, seumur-umuran kayak pemuda-pemuda kita ini. Jadi kadang ada rasa males gitu. Aduh ya ampun, mager banget mau ini segala macam. Dari Mas Doni ada nggak sih mungkin yang bisa menginspirasi teman-teman juga di rumah gitu, biar stabil ibadahnya, biar nggak sia-sia gitu Ramadannya. Ibadahnya gimana tuh? Betul kata Pak Ustadz tadi, mungkin istiqomah, dan juga saya di asrama kan juga rame-rame kan. Jadi kalau ada yang malas terus lihat temennya ibadah, mungkin kita jadi ikut teman gitu sih. Betul. Jadi gimana teman ya Pak Ustadz? Iya, Gimana? kan kalau kata Quran itu kan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi ketika kita berteman dengan satu dengan lainnya ya saling mengingatkan ya Bang Doni ya dalam ketakwaan dan kesabaran, apalagi bulan suci Ramadan ini gitu kira-kira. Oke, kalau dari Baba ada nggak sih mungkin dari terkait keistiqomahan itu yang mungkin mau ditanyain ke Pak Ustadz nih gitu, gimana sih selain tadi istri 3 apa kontrakan rumah apa Mas? Aduh. Tadi itu kontrakan rumah nih yang kita mau tanya Tuan Guru gitu. Gimana nih kita caranya, yang namanya orang puasa kan ya, kan biasanya emang nahan amarah gitu kan, salah satunya itu gimana Ustadz biar lebih menahan? Gitu. Memang kan definisi puasa itu kan almanu itu kan nahan. Ya salah satunya mungkin nahan marah ya kan. Nah jenis untuk kita kepancing marah kan macam-macam. Betul. Ada yang ketika kita nagih utang teman dia nggak bayar. Bukan main. Iya kan, apalagi kan bentar lagi Pak mau lebaran. Bukan main. Kan banyak solusi nih kan begitu. Ya udah tentu yang harus kita latih adalah kebersihan hati kita. Amarah muncul kan karena setan itu kan merasuki pikiran kita sesaat. Iya. Maka dulu Syekh Nawawi dalam satu kutipan bait kitabnya mengatakan bahwasanya jika kau menemukan sesuatu yang membuatmu marah, maka ingatlah Allah yang tak pernah marah ketika kita berbuat dosa. Begitu kira-kira. Iya ya, luar biasa memang. Masya Allah. Mas Doni gimana Mas Doni? Ada nggak yang mau mungkin apa nih Pak Ustadz sebagai anak muda yang menginspirasi banyak anak muda lainnya di luar gitu? Jelas. Apa Mas Doni yang mau ditanyain ke Pak Ustadz? Bingung saya. Karena memang sudah ditanyain juga tadi kan. Karena memang sering bagaimana sih cara menahan amarah. Iya. Sudah diwakili oleh saudara kembarnya tadi. Iya. Mirip jempol kita. Jadi memang yang umum begitu sih sebenarnya, artinya memang
puasa itu kan bukan hanya sekedar, maaf ya, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Ya. Yang paling penting kan nahan hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu bentuknya adalah kemarahan. Marah. Jadi hawa nafsu bukan hanya ketika laki ketemu perempuan bawaannya pengen apa istiqomah tadi. Nyerendeng. Nyerendeng gue gitu kalau bahasa orang Betawi. Kalau bahasa kita nyeruduk gue gitu lah. Iya, tapi kan ya itu salah satu hawa nafsu adalah ketika amarah kita memuncak gitu. Jadi gitu, Mbak. Iya, kadang kita lagi di jalanan macet gitu ya, orang tantang tintin. Itu gimana Mbak kira-kira? Enaknya Itu. seruduk apa jangan, Mbak? Kenapa? Enaknya seruduk apa jangan? Gebuk makin dalam. Pada sabar Jangan, pisan. Bener, Mbak. Mbak, bener. Itu mendekati jam-jam maghrib tuh Masya Allah ya. Iya, kan orang pada ngabuburit Macet di macet mana, nih. Bay? Iya, benar, Tantang benar. tintin. Lo kagak mau macet lewat kabel apa? Gitu. Kalau enggak, Mbak, kalau enggak naik ini, Mbak, pakai jetpack. Iya. Yang penting apal paspornya kan begitu ya. Iya. Bapak sering ngabuburit juga gitu nggak? Kayak pasti kan ada tuh kayak astaga itu kan apa dari motor yang main serudak-seruduk gitu. Gimana tuh Bapak kalau misalkan ngadepin tiba-tiba emosi di jalan, ya ini mau ketemu bini nih atau apa gitu. Oh, misalnya kayak macet-macetan apa Terus ngabuburit. ada yang ngeselin di jalan gitu. Ya itu makanya tadi yang kita Istighfar. tanyain daripada gimana Iya, sih orang istighfar. nahan marah, karena kita kalau lagi di luar nih katakan lagi war takjil apa gimana gitu ya, kan jalan macet banget tuh, mentak-mentak mau jam 5 Jam 5 setengah 6. setengah 6 Iya. ujung kuning itu orang dari mana kayak sekelurahan di jalanan macet pisan. Ya, Mbak, istighfar, Gitu. Mbak, yang banyak, Ya, Mbak. makanya kita Istighfar yang tanya banyak. gitu soal kemarahan. Tasbih yang banyak. Iya. Gitu. Berarti kurang-kurangin dah keluar. Kurang-kurangin, tahu ya. Mbak. Kurang-kurangin. Banyak-banyak zikir gitu ya Pak. Betul, Iya. banyak istighfar, banyak zikir begitu kira-kira. Baik. Nah, Mas Doni kalau habis tarawih kan lumayan ya capek gitu. Kalau habis tarawih langsung makan berat atau mungkin nyemil-nyemil lagi nggak sih Mas Doni? Mungkin karena kita latihan di sore juga, jadi setelah maghrib kita kadang makan berat juga sih, Mbak. Makan berat apa tuh? Yes, nasi seperti itu, dan kadang kita juga laparnya tuh di jam-jam nanggung, misalnya jam 10, jam 11, atau jam 12 mungkin. Jadi mungkin saya bisa makan Indomie ini. Oh, Indomie. Nah, jadi kalau Mas Doni sendiri sukanya yang mana nih? Soto kayak nagi atau soto kayak pedas doer? Yang soto kayak nagih ini. Oh, yang ini ya Mas Doni ya, yang ini. Kenapa suka banget sama yang soto kayak nagi ini Mas? Gurih banget. Betul, dan juga kan saya dari kampung juga suka soto. Waduh, luar biasa memang Mas Dani. Nah, sebelum kita closing, mungkin ada tips dari tim medis Persija untuk gimana sih caranya biar menjaga kondisi tetap fit dan sehat selama menjalani puasa Ramadan. Yuk kita lihat. Tips menjaga kebugaran saat di bulan puasa. Oke, untuk menjaga kebugaran saat menjalani ibadah puasa, biasanya kita harus memilih dan memilah untuk menu sahur, terus juga asupan nutrisi yang lain juga harus benar-benar diperhatikan. Dan jangan lupa bahwa cairan juga diperlukan pada saat kita menjalani ibadah puasa. Oke, untuk berkegiatan olahraga selama di bulan suci Ramadan, kita menyarankan untuk dilakukan itu menjelang berbuka puasa. Karena apa? Karena ditakutkan akan terjadi sebuah efek yang tidak diinginkan di dalam tubuh kita jika kita melakukannya itu di jauh sebelum berbuka puasa. Takutnya membatalkan puasa atau ada hal buruk lain. Karena makanya kita lebih baik melakukan ini di mendekati bilangnya azan maghrib supaya bisa langsung diganti dengan asupan nutrisi di saat berbuka puasa. Nah, itu tadi tips dari tim medis Persija gimana caranya menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat menjalankan puasa. Itu mungkin kita udah dulu kali ya Pak Ustadz ya, karena bentar lagi mau beduk.
maghrib nih? Alhamdulillah kalau Ini yang begitu. pegang beduk lagi di sini makanya. Iya, makanya makanya. nanti kagak ada yang aja ya. Ya, saya mau pantun dulu. Cakep. Satu doang nih buat teman-teman semua yang nonton, buat kita semua yang ada di sini. Amin. Buah mangga baru dipetik, Cakep. tapi sayang masih muda-muda. Cakep. Semoga puasa kita lebih baik dari Amin. tahun yang sudah-sudah. Amin. Terima kasih Baba, terima kasih Sama-sama, Mas Doni. Kakak, Terima Bang kasih, Doni. Bang Sama-sama. Doni juga. Kita ketemu lagi di program Mutiara Ramadan Persija bersama Indomie dan Indomie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.